ingatkan kita mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita ikutin gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik gitu. Memahami bahwa Roh Kudus itu sanggup memulihkan setiap keadaan, sanggup memulihkan setiap kita yang mengalami pergumulan hidup. Ya, nah adik-adik, di dalam menjalani kehidupan saat ini ya, kalian harus belajar daring ya, kita harus ibadah daring seperti ini. Itu semua membuat kita kadang-kadang jenuh, bosen ya, pengennya ketemu sama teman-teman, pengen ketemu sama kakak-kakak lain. Tetapi dengan situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa melakukan itu semua. Nah, kita diminta, dituntut untuk sabar menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, kesabaran yang sampai saat ini kita udah jalanin ini, itu juga kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk bisa sabar menjalani masa-masa pandemi seperti ini. Ya, nah pada saat itu pun seperti itu situasinya ya. Para rasul juga melayani, menyembuhkan orang-orang yang datang dengan sabar dalam nama Yesus, bukan dalam nama Rasul Petrus gitu, bukan. Tapi dengan nama Tuhan Yesus mereka sanggup menyembuhkan orang-orang pada saat itu. Ya, orang-orang banyak datang melihat dan mengalami penyembuhan itu sendiri. Ya, dan menjadi percaya. Dan pada saat itu mereka sampai membawa orang-orang sakit ke pinggir-pinggir jalan supaya pada saat para rasul melewati mereka bisa disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, ya. Orang-orang yang sedang berduka diberikan sukacita, orang-orang yang diabaikan kemudian diterima. Ya, Roh Kudus selalu bekerja di antara mereka. Gitu. Nah, Roh Kudus itulah yang membimbing para rasul untuk menolong banyak orang yang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, pada saat kita menjalani masa-masa pandemi seperti ini, Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus juga yang membuat kita sabar menghadapi semua ini, sabar untuk nggak keluar rumah, mengingatkan kita untuk jaga jarak, mengingatkan kita untuk cuci tangan, mengingatkan kita untuk pakai masker. Ya, nah, dalam keadaan sakit, Roh Kudus juga hadir memberi kekuatan, memberi kesembuhan kepada kita semua. Ya, nah adik-adik, siapa di sini yang udah nggak sabar pengen ketemu sama teman-teman, pengen ketemu sama saudara-saudara. Nah, itu semua harus kita jalani dengan sabar. Nah, Kak Denis ada di sini nggak Kak Denis? Ada gambar-gambar yang sudah Kak Denis siapkan. Coba gambar anak-anak yang suka cita Kak Denis seperti apa Kak Denis? Oke Kak Iji, aku tampilin ya Kak. Oke, thank you. Anak-anaknya berbeda. Muncul Kak Iji. Masih gelap. Tinggal tunggu. Maaf motong, tapi ini ada teman aku yang belum masuk ke kelas tangguh. Anaknya Kak. namanya siapa? Victoria, Kak. Oh, Victoria. Sudah ada Kak Iji. Nah, ini gambar apa nih? Ada gambar seorang anak perempuan yang sedang tertawa. Kalau kita melihat ini anak yang sukacita atau anak yang tidak sukacita, pasti adalah anak yang sukacita. Kenapa dia bisa? Ya, pintar. Kenapa dia bisa sukacita? Karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Ya, ada lagi nggak gambar anak yang sukacita, Kak Denis? Itu orang anak sekolahnya bisa membahas susah. Yang pertama adalah selalu taat kepada orang tua, selalu mendengar nasihat orang tua. Kemudian baru deh, Mah, apa yang bisa aku bantu hari ini? Aku pengen bantu mama. Misalnya seperti itu. Atau yang laki-laki, Mah, lihat papanya lagi cuci mobil. Aku boleh nggak bantuin cuci mobil? Gitu. Atau aku boleh nggak mandiin sepeda aku sendiri? Gitu ya, cuci sepeda aku sendiri. Nah, hal-hal seperti itu kalian pelajari di rumah. Nggak mungkin kan kalau kalian lagi di sekolah, kalian bisa melakukan hal-hal itu. Nah, dengan melakukan segala aktivitas yang seperti itu, kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang terampil, ya, yang bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan kalian. Bahkan kalian bisa menolong orang lain. Ada juga anak-anak yang dalam dirinya tidak menyadari ada Roh Kudus. Nah, Kak Denis, mana anak-anak yang tidak mengalami Roh Kudus dalam dirinya? Coba gambarnya yang mana? Nah, lagi marah. Siapa yang suka seperti ini nih? Lagi marah besar kayaknya nih. Marahnya kenapa ya? Marah karena mainannya diambil. Marah karena permintaannya tidak dituruti sama orang tua. Apalagi yang suka marah? Marah karena temannya jahatin. Nah, ini anak-anak yang tidak
sukacita, ya, tidak mengalami Roh Kudus di dalam dirinya nih. Kenapa? Ayo, kenapa? Adik-adik, siapa yang kalau berdoa selalu meminta penyertaan Roh Kudus? Nah, di dalam kehidupan kita, dalam melakukan segala sesuatu, kita harus selalu meminta penyertaan dari Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus selalu bekerja dalam hati kita. Tinggal bagaimana adik-adik mendengar suara Roh Kudus itu. Jadi segala sesuatu yang baik untuk dilakukan itu pasti adalah bisikan daripada Roh Kudus dalam hati kita, gitu, ya. Oke. Adik-adik harus menyadari dan memahami bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu sanggup dan mampu menolong kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ya. Itu harus kalian sadari. Jadi kalian tidak usah merasa aku tidak punya siapa-siapa, aku tidak ada yang bisa menolong. Tidak. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ya. Karena Roh Kudus sanggup memulihkan segala situasi dan keadaan. Ya, selalu bersukacita menyambut Roh Kudus yang ada dalam diri kita supaya kita menjadi anak-anak yang selalu ceria, ya, yang selalu bisa menolong orang lain, berempati, ya, bisa membantu siapa saja, misalnya yang kita lihat di jalan sedang kesulitan, ya, atau bahkan kita bisa dengan taat kepada orang tua, itu menandakan bahwa kita sudah menerima Roh Kudus dengan sukacita dalam hati kita, gitu. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana Roh Kudus ada dalam hati kita. Oke, gambar hilang. Nah, adik-adik, semoga kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita dengan menyadari bahwa Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, ya, sehingga adik-adik boleh menjadi adik-adik yang penuh berkat, yang juga bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Ingat, pada saat kalian berkata-kata atau berbicara, kalian juga harus mengatakan kata-kata yang baik, ya. Jangan kata-kata yang ngatain teman ataupun kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, ya. Keluarkanlah kata-kata yang baik, yang selalu menjadi berkat untuk orang lain yang mendengarkannya, gitu, ya. Nah, sekarang adik-adik bisa melakukan satu kegiatan, ya, untuk bisa kalian kirimkan ke Kak Rani kalau nggak salah ya, nanti ya, nanti diumumkan. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah membacakan puisi dengan judul Pulihkan Kami Ya Roh Kudus. Nah, kemarin Kak Denis ada nggak contoh puisinya Kak Denis? Nanti dikirimkan ke adik-adik ya Kak, contoh puisi. Adik-adik yang mau ikut dalam kegiatan ini, boleh nanti di WhatsApp ke kakak-kakaknya ya, ditanyakan untuk puisinya. Jadi nanti puisinya itu kalian videokan ya. Kalian setelah kalian mungkin mau diwarnain boleh, puisinya udah ada ya. Jadi kalian tinggal baca. Jadi videokan aksi kalian saat membacakan puisi dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, saya udah coba membacakan puisi itu tidak kecepatan, tidak kelambatan, dan itu berhasil dalam 39 detik. Ya, nah adik-adik juga bisa melakukan waktu, nanti ada bingkisan untuk kalian. Oh ya, waktu tanggal 23 Mei itu juga ada kegiatan yang diserahkan oleh Giselle, Allen, Kira, dan Irin. Ya, nah pada saat itu Kak Virgi yang jadi pelayan firman. Itu nanti hadiahnya akan dikirimkan menyusul ya, karena waktu setelah tanggal 23 Mei itu banyak sekali kegiatan atau pekerjaan yang harus saya lakukan, jadi semua jadi tertunda. Nah nanti tetap akan saya kirimkan bingkisannya. Gitu. Oke, adik-adik. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih Tuhan menyertai kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat
kepada orang tua dan juga kepada Tuhan kami sendiri. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kehidupan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang penuh berkat dan menjadi anak-anak yang juga memberi berkat kepada orang di sekitar kami dengan perkataan kami yang baik, dengan perbuatan kami, dan juga kiranya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sertai kehidupan kami, kakak-kakak layan dan juga adik-adik layan di dalam menjalani kehidupan, khususnya di masa pandemi ini, agar kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau nyanyi satu lagu. Satu lagu. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, Karani mau ajak adik-adik untuk meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Allahku Besar. Sambil kita tunggu, nah, nih liriknya udah ada. Musiknya, musik Kak. Siapa yang mau putar? Kak Yohan deh. Sambil nyanyi adik-adik. Sorry. Allahku besar, ku berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sekali lagi adik-adik. Kita nyanyi sekali lagi. Dari siapa ini? Dari siapa? Kok ada aku diberkati? Bukan dari aku. Allahku besar sekali lagi, Kak. Ayo, lanjut. Oh, ada yang bocor ya suaranya. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bintang-bintang penciptaannya, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ayo Kayon, kita doa syafaat. Ya, adik-adik. Benar. Kak Yohan mau ajak adik-adik berdoa syafaat, karena kan biasanya kan kalau di kelas tamu udah bisa doa sendiri dong. Sebelum Kak Yohan tunjuk, Kak Yohan mau nanya nih, siapa yang mau temenin Kak Yohan doa syafaat? Nanti kita doanya ganti-gantian. Ayo siapa? Dorin lagi, aduh. Minta 2 orang. Ada satu lagi, Resen. Ada tuh. Tadi siapa tuh? Satu lagi tadi siapa? Fairin. Resen belum, Fairin. Oke, Fairin. Oke, turun lagi. Dah, Fairin, Dek mau berdoa buat apa, Dek? Untuk orang yang sakit, Kak. Apa? Nggak usah di-mute, nggak apa-apa, dibuka nanti. Untuk orang yang sakit, Kak. Orang yang sakit. Dorin mau berdoa untuk apa, Dorin? Dorin? Orang tua, Kak. Ini patah-patah di Kayuan sinyalnya atau siapa ya? Dorin mau berdoa untuk apa, Dorin? Untuk orang tua katanya tadi. Orang tua. Oke.
Ya udah, dimulai dari Dorin, ajak teman-temannya buat berdoa. Habis itu nanti ke Clarin, Kak Yohan tutup dalam doa. Ya. Halo, ada suara Kak Yohan? Dimulai dari Dorin, habis itu Dorin ajak teman-temannya buat berdoa ya Dorin ya. Habis itu nanti Clarin sambung doa, Kak Yohan yang tutup di dalam doa. Oke? Clarin buka aja mic-nya ya. Dibuka aja ya. Oke. Yuk, Dorin yuk ajak teman-temannya berdoa ya Dorin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, lindungi orang tua kami dan memberikan kesehatan untuk orang tua kami. Semoga orang tua kami dijauhkan dari segala penyakit yang bahaya. Terima kasih. Sedang sakit. Semoga bila sedang sakit disembuhkan dan dengan keluarganya. Berkati dokter-dokter akan mengurus pasien-pasien yang sedang sakit. Dokter dapat menyembuhkan orang yang sedang sakit. Yes. Tuhan, berkati obat-obatan mereka minum, semoga obat-obatan itu dapat membuat mereka kembali sehat kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Menyambung rangkaian doa syafaat adik-adik klien kami ya Tuhan, kami ingin mendoakan bagi gereja kami, GPIB Immanuel Depok. Tuhan boleh berkati pendeta, majelis, klien-klienmu, PAPT, dan segala orang yang terlibat di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati mereka, berikan mereka kesehatan agar mereka tetap bisa selalu melayani Engkau ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terutama Tuhan boleh berkati Pelkat PA ya Tuhan. Tuhan boleh berkati adik-adik klien kami, sehingga adik-adik klien kami dapat diberikan kesehatan, diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mereka belajar ya Tuhan. Melalui daring ya Tuhan, tetap Tuhan boleh berikan mereka pengertian roh hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengerti apa yang gurunya jelaskan ke kantor ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga doa bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini datang kepadamu, kiranya Tuhan boleh berkati kami juga. Tuhan boleh berkati teman-teman kami yang belum bisa bergabung bersama kami via Zoom ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ketuk hati mereka sehingga mereka rindu untuk mendengar, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Dorin, terima kasih Clarin. Iya Kak, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, kita. Oke. Sekarang Kak Rani mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, coba sebentar. Kak Rani mau ajak adik-adik untuk nyanyi Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, bila bangun pagi hari, siang berganti, aku berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti, aku berkati. Nah, tadi adik-adik ada tata caranya untuk memberikan persembahan. Persembahannya ditransfer ke QR code yang ada atau di nomor rekening. Nanti adik-adik bisa minta mama papanya untuk bantu adik-adik memberikan persembahan. Nah, jangan lupa ada
angka 3-nya di belakang untuk tanda kalau misalnya yang memberikan persembahan itu dari ibadah IHMPA gitu. Nah, sekali lagi Kakak Rani mau ajak adik-adik untuk nyanyi Aku Diberkati sambil adik-adik minta tolong ke mama papa untuk memberikan persembahan yang tadi Kak Rani udah jelasin. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang aku diberkati. Oke, terima kasih adik-adik atas persembahannya. Sekarang Kak Rani mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa persembahan. Kak Rani mau undang adik-adik untuk berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan yang kudus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa melakukan ibadah Tuhan dan memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tadi kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat untuk banyak orang dan dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik. Kayun mau kasih warta PLKPA nih buat adik-adik, ya kan? Ada beberapa pengumuman dari Kayuan. Ya, pertama, kami kakak layan ya Kayuan dan kakak layan yang lain turut berduka cita atas berpulangnya ibu terkasih dari Maria Elizabeth Damanik. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan buat Maria dan keluarga yang ditinggalkan. Ada Marianya di sini kah? Kayuan mau tanya? Ada? Oke, kalau nggak ada, kalau adik-adik yang kenal boleh diucapin ke Marianya, boleh kasih kata-kata yang semangat biar Marianya tetap semangat walaupun dia sedih ya. Terus Kayuan, bentar, ada pengumuman lagi. Minggu depan kita ibadah PA-nya, IHMPA-nya itu lewat daring, tapi dari kanal YouTube-nya PLKTA ya. Jadi minggu depan kita nonton di YouTube. Untuk sekarang mungkin masih 2 kali seminggu. Jadi adik-adik besok nontonnya di YouTube seperti biasa. Terus udah itu aja pengumuman dari Kayuan. Sampai jumpa di minggu depan di YouTube bersama kakak-kakak layan yang bertugas ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau masuk ke pengutusan. Sebelumnya, kita mau nyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menanam. burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan
Oke, kita mau terima berkat Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah Zoom kami pada hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, kakak-kakak layan, adik-adik layan, juga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ibadah selesai. Nah, adik-adik, ibadah selesai. Kak Rani mau ajak adik-adik untuk 10 jari di dada. Bareng-bareng sama semuanya kita mau ucapkan janji iman kita. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Rani. Dibalik, Kak Rani sekali-sekali akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu adik-adik boleh dibuka filmnya. Terima kasih. Kalau adik-adik sebelum keluar dari rumahnya, boleh tolong semuanya Foto dulu. Nanti dinyalain semua, kita biar take foto ya Kak Jenis ya. Iya betul Kak. Bentar ya. Ini fotonya gaya yang kece kacamakan. Masih dipin ya, masih dia. 3. Sekali lagi. Tahan sebentar ya. Satu, 2, 3. Adik-adik boleh keluar. Oke, Terima kasih ya. Jangan lupa minggu depan nonton di YouTube ya. Selamat hari Minggu juga. Tadi tempat. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nathanael. Nathanael, Erlon. Elron. Wah, jangan-jangan. Lagi. Hai. Halo. Nathanael. Enggak, buat Nathanael. Apa nama Suci boleh. Dari Zoom. Sudah selesai ibadahnya. Boleh. Selamat hari Minggu. Elron. Minggu. Selamat hari Dadah. Minggu. Kak Ruth. Halo Kak Ruth. Boleh pulang dari Tokyo ya Kak? Oh, mantul tuh suaranya dari Dennis. Ada 2 device Kak. Yang satunya di mute. Maksudnya Di mute, suaranya Kak? di mute, jadi nggak mantul. Nah, emang Dennis rada-rada dia. Dah. Ya Kak, beginilah. Ini ternyata Tidak anak layan. Masih ada anak lain. Iya, tapi kalau dikeluarin nanti dia Elron udah ketiduran kan itu ada Elron. Halo. Toilet dulu kali tadi dia. Elron mau live. Felicia. Felicia, halo. Sebentar ya Kak, pindahin ke depan dulu. lebih dari 100 ya Kak. Lebih banyak, Kak. Bisa. Lebih banyak. Oh. Enggak, Yang bisa lebih nggak dari 100 kok.
Yang nggak tertampung itu jadi gimana tuh Kak? Yang nggak tertampung itu gimana? Maka kita pindah ke ruang utama ya.